Jadi kalau kita inget di awal Februari, oh enggak, di akhir Februari itu sempat booming tagar kabur aja dulu. Wis, awalnya tuh berangkat dari curhatan warganet tentang keluh kesah mereka lagi capek hidup di Indonesia, mentok lah hidupnya, kira-kira nggak ada pergerakan, nggak ada kemajuan. Tapi lama-lama kalimat itu disepakati, disetujui oleh banyak orang dan akhirnya jadi pergerakan loh. Indonesia kayaknya bukan tempat yang tepat. Tapi yang lebih menarik yang akan kita bahas lagi kali ini, saya juga baru tahu ternyata para peneliti itu juga punya pemaknaan tersendiri dari istilah kabur aja dulu. Artinya keresahan yang sama juga dirasakan oleh para teman-teman peneliti. Makanya kita ngajak Mbak Indri di sini. Halo Mbak, apa kabar? Halo, baik, alhamdulillah. Iya, kita akan ngajak ngobrol Mbak Indri selama beberapa menit ke depan ngebahas tentang apa pemaknaan dari kabur dulunya versi peneliti. Mbak Indri, kita mulai dari pertanyaan pertama. Kabur aja dulu kalau versi netizen itu kan benar-benar kayak kabur ya. Mereka pergi karena mereka muak dengan Indonesia. Oke. Nah kalau peneliti bagaimana maknanya Mbak? Nah, kabur aja dulu tuh sebenarnya konotasinya negatif ya Mas ya. Dan kabur sendiri memiliki makna pelarian dari sesuatu yang kita tidak inginkan gitu dengan berbagai alasan dan motivasi. Nah, sebetulnya dalam teori migrasi ya oleh Ravenstein, dia punya teori law of migration yang kemudian disempurnakan oleh Everett Ashley. Di situ dikembangkan suatu teori namanya push and pull teori. Nah, ada dua faktor yang membuat seseorang itu ingin pindah dari negara asalnya ke negara lain gitu. Ada push factor, ada pull factor. Nah, push factor sendiri itu adalah kondisi negatif gitu dari satu negara asalnya membuat seseorang ini ingin pindah, ingin keluar dari situ. Dan pull factor sendiri adalah daya tarik dari negara lain, negara tujuan yang membuat seseorang termotivasi untuk pindah ke situ. Nah, kemudian dari riset kami nih, para peneliti diaspora kita yang ada di luar negeri, itu ada hal-hal yang membuat mereka terdorong untuk keluar negeri, seperti misalnya kekecewaan pada sistem di Indonesia, Oke, kemudian itu sebabnya ya. birokrasi yang panjang dan berbelit, kemudian ada perasaan yang kurang dihargai di Indonesia. Nah, sementara pull factor, hal-hal yang menarik yang ada di luar negeri yang ditawarkan oleh di luar negeri adalah bagaimana mereka mampu meluaskan jaringan, kemudian bagaimana mereka mampu bisa diberi kesempatan untuk meningkatkan kompetensinya, kemudian bagaimana mereka mampu direkognisi secara global. Kesempatan itu terbuka di luar negeri. Dua faktor tersebut, push dan pull, itu membuat mereka berkarya dari luar negeri. Ya. Pada umumnya periset Indonesia itu keluar negeri atas dasar pendidikan ya, misalnya mereka S1, S2, S3-nya di luar negeri, kemudian ada opportunity untuk menjadi dosen atau peneliti di lembaga litbang atau di perguruan tinggi, kemudian mereka memutuskan untuk berkarya di sana. Agak berbeda dengan profesi lain ya, seperti misalnya dari IT begitu, mereka bisa saja lulus dari sini kemudian mencari-cari peluang untuk pekerjaan di luar negeri. Nah, di beberapa negara sebetulnya permintaan terhadap kompetensi STEM ya, science, teknologi, engineering, dan math ini sangat besar. Dulu beberapa periode di awal-awal 2000-an malah, di Amerika itu 90 sampai 2000-an ya. Di Amerika minat terhadap pendidikan di bidang STEM itu rendah, turun. Mereka lebih banyak minat ke bisnis, kemudian ke law gitu ya. Nah, sehingga STEM ini diisi oleh orang-orang dari migran. Oke. Jadi seperti dari India, Cina, Taiwan begitu, yang pada akhirnya mereka-mereka inilah yang menjadi pionir-pionir di industri sektor teknologi ya. Jadi itu kemudian kabur aja mereka itu bagi negara asalnya, kemudian menjadi sebuah imbal balik yang positif bagi negara-negara mereka begitu. Oke. Ini saya sebagai awam tuh akan berpikir bahwa kalau banyak peneliti muda yang memilih untuk kabur dulu nih ya, dan mereka yang pintar gitu ya punya opportunity lebih besar kan dari pull factornya gitu, lebih menarik. Siapa nanti kira-kira yang akan mengisi riset-riset di Indonesia? Pikiran awam saya akan bilang bahwa semakin banyak orang bagus yang pergi, semakin hanya tertinggal orang yang tidak bagus di dalam negeri, gitu nggak sih Mbak? Iya, memang benar. Jadi beberapa riset ya yang telah dilakukan oleh umumnya dari Afrika ya. Jadi kepergian orang-orang pintar umumnya istilahnya adalah highly skilled worker. Highly skilled worker. Ya. Nah, jadi mereka yang pergi itu dalam jangka pendek memang menjadi suatu kekurangan bagi negara asal. Tapi dalam jangka panjang itu memberikan efek yang positif. Ini tuh menjadi perdebatan sebetulnya pada World Economic Forum sekitar 2006 kalau saya tidak salah. Itu tema yang diangkat adalah War for Talent. Jadi bagaimana negara-negara ini memperebutkan
merekrutkan talent-talent terbaik yang kemudian muncullah konsep brain drain, kehilangan orang-orang pintar, brain gain, bagaimana strategi setiap negara ini memperebutkan talent-talent terbaik, kemudian muncul terakhir konsep namanya brain circulation yang sebetulnya secara pribadi saya suka sekali karena konsep ini melihat dampak positif dari migran ini atau diaspora ini terhadap dua negara asal maupun negara tujuannya. Dan itu dilihat dari jangka panjang berarti ya? Jangka panjang. Nah, tapi kalau yang ini peneliti favorit saya namanya Annalies Saxenian, beliau mengatakan bahwa dampak positif dari diaspora yang pergi bisa berdampak langsung. Misalnya saja objek penelitian dia adalah Silicon Valley yang saya menyambung pertanyaan sebelumnya ya, bahwa orang-orang imigran dari India, Cina, Taiwan itu kemudian menjadi perantara atau penghubung atau bahkan pionir untuk munculnya industri-industri penopang Silicon Valley. Jadi misalnya mereka sebut saja remitansi ya, jelas. Itu mau highly skilled worker atau mau pekerja lainnya, jenis pekerja lainnya tentu membawa remitansi ke negara asal. Oke, sebentar. Remitansi itu apa tuh, Mbak? Oke. Remitansi itu adalah aliran uang masuk ke negara asal. Oke. Jadi misalnya dia punya keluarga di sini, kemudian dia mengirimkan uangnya Ke keluarganya. Atau kemudian dia pengen rumah kedua di sini, dia bisa mengirimkan investasi bentuknya atau bisnisnya, bisnis keluarganya dan lain sebagainya. Gitu. Dan itu dikategorikan sebagai dampak langsung ya? Dampak langsung. Sebetulnya kan kita juga begitu ya. Kalau ketika kita bicara tenaga kerja wanita Indonesia, itu juga kan merupakan sumber devisa kita yang utama juga ketika remitansi masuk. Nah, kembali lagi ke cerita Silicon Valley tadi, mereka secara bersamaan menerapkan pengetahuan dan inovasi yang mereka miliki di Silicon Valley, kemudian mereka buka channelnya ke negara mereka dengan mendirikan, katakanlah misalnya di India, Silicon Valley Bangalore yang menjadi penopang di Silicon Valley. Kemudian juga di Taiwan ada namanya Hsinchu Science Park dan Silicon Valley itu merupakan Twin Innovation Hub-nya. Kalau di Indonesia? Di Indonesia sayangnya belum ada. Nah itu makanya. Jadi mudah-mudahan ya kalau misalnya kita ingin mencapai apa tuh Indonesia Emas 2045. Optimis nih, kita harus optimis. Optimis dong. Jadi harus optimis. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Salah satunya adalah mengkapitalisasi diaspora Indonesia. Jadi artinya sebetulnya ya kalau kita bicara highly skilled worker tadi termasuk periset, kemudian saintis lah ya sebut saja, itu kita sangat sedikit kan. Teman-teman juga tahu itu kita S3 kita aja sedikit, kemudian S2, S1 ya masih lebih rendah daripada yang berpendidikan SD, SMP, SMA begitu ya. Nah, jadi konon lagi periset begitu. Jadi sangat rendah. Bahkan ada di indeks aku mulai yeping. Terusin. Kalau kita lihat aja ya, jumlah periset kita, perbandingan periset kita dengan tenaga kerja katakanlah di Korea itu tinggi sekali. Kita bahkan nggak sampai dengan 0,02% kalau saya tidak salah. Perisetnya? Ya, terhadap tenaga kerja. Kalau kita mau optimis sebetulnya ya bisa saja. Jadi kan sekarang juga udah ada Grand Design Manajemen Talenta Nasional yang di dalamnya sudah ada diaspora yang juga meng-highlight diaspora begitu, mengkapitalisasi atau mengakuisisi diaspora, banyak program pemerintah ke arah sana. Nah, artinya bisa berhasil tapi dengan banyak syarat dan kondisi. Salah satunya misalnya infrastruktur pendidikan kita udah oke, iklim sosial politik kita sudah stabil, tidak ada ketidakseimbangan pada sektor-sektor, pada kelompok-kelompok atau pada kepentingan tertentu lah. Dan iklim investasi kita juga baik gitu. Jadi banyak yang datang, banyak yang ingin membangun di negara Indonesia. Jadi artinya kalau itu sudah terpenuhi, maka kasus-kasus base case seperti India, Cina bukan tidak mungkin juga terjadi di Indonesia begitu. Oke, seberapa lama kita bisa mengejar mereka? Dan mana dulu yang bisa kita perbaiki lebih dulu nih, Mbak? Kalau secara garis besar adalah bagaimana menumbuhkan kepercayaan orang lain atau negara lain untuk bekerja sama dengan kita gitu. Jadi seperti salah satu narasumber kami ya, ketika kami wawancara gitu, sebetulnya banyak sekali potensi yang dimiliki oleh Indonesia. Potensi terbesar kita adalah masalah. Waduh, bagus lagi tuh. Iya. Kita kebanyakan masalah ya, Mbak? Betul, kebanyakan masalah. Banyak sekali masalah-masalah yang ada di kita yang sebetulnya menjadi potensi untuk kita riset.
gitu. Oke. Seperti apa? Seperti kebencanaan. Kita punya potensi bencana yang besar dan itu menjadi suatu potensi riset bagaimana mencari solusi mitigasi kah, lempeng kah, terkait geografi dan lain sebagainya ya, bisa dilihat dari berbagai aspek begitu. Kemudian potensi biodiversitas. Kita kaya sekali. Ya, betul. Gitu. Jadi itu masih belum tergali gitu. Artinya pertanyaannya apa tadi? Berapa lama Berapa kira-kira? lama? Mana yang lebih dulu? Nah itu potensi besar yang kita miliki itu sebetulnya bisa sangat mungkin dilakukan oleh baik diaspora maupun yang bekerja sama dengan peneliti di Indonesia. Tentunya dengan membangun kepercayaan tadi. Artinya ekosistem riset di kita sudah oke, sudah baik. Kemudian resource funding kita juga sudah memadai. Dan periset-periset kita sudah cukup memungkinkan untuk diajak berkolaborasi. Nah itu sampai kapan? Tentu itu besar sekali PR pemerintah di dalamnya ya, bagaimana mereka mampu membangun ekosistem riset yang baik. Dari tadi kan disebut banyak sekali istilah diaspora. Terus di paper ini itu juga ngebahas tentang diaspora itu berperan sebagai anchor. Itu gimana maksudnya, Mbak? Anchor sendiri itu kan arti harfiahnya adalah jangkar ya. Jangkar dalam konteks kita adalah jangkar pengetahuan. Bagaimana seseorang yang ada di luar negeri itu tetap terkait dengan secara ilmiah tentunya ya, dengan riset-riset yang ada di Indonesia gitu. Mereka berperan sebagai penghubung strategis antara ekosistem nasional dengan komunitas global begitu. Nah pertama mungkin mereka bisa menjadi kolaborator lintas negara. Misalnya penelitian luar negeri memiliki tema-tema khusus tertentu tuh, bahkan banyak tuh di salah satu riset kami menemukan bahwa ada riset-riset tertentu di luar negeri seperti di Amerika, Eropa yang justru menyasar negara-negara tertentu. Misalnya negara kawasan Asia kah, Asia Selatan, Asia Tenggara gitu ya. Dan itu tuh jarang sekali orang Indonesia, peneliti Indonesia yang meng-apply ke skema-skema tersebut. Makanya diaspora mencari-cari loh, kok nggak ada ya orang Indonesia ya. Padahal itu sangat-sangat menarik ya, sangat potensial untuk dijajaki bersama. Nah, kolaborasi penelitian lintas negara ini menjadi satu ajang si diaspora itu untuk menjadi anchor gitu. Kemudian kerjasama joint research grant, kemudian juga bisa menjadi jembatan untuk membantu tim Indonesia memanfaatkan akses laboratorium. Misalnya katakanlah di Jepang ada genome sequencing lab gitu ya, bisa kita gunakan bareng-bareng. Lalu ada juga misalnya peran mentoring dan peningkatan kapasitas SDM ya. Kalau konvensionalnya misalnya menjadi joint supervision kah atau co-teaching kah gitu ya. Dan transfer teknologi dan akses jaringan. Misalnya untuk tadi ya seperti sama kayak lab-lab tadi mengakses fasilitas riset yang canggih atau bahkan kerjasama industri dengan akademik, kemudian juga bisa menjadi negosiator proyek-proyek internasional gitu. Jadi kalau kita memandang dari sudut positif, memiliki banyak anchor di luar negeri, artinya banyak teman-teman diaspora di luar negeri, atau yang mungkin dari kabur aja dulu ini menjadi diaspora di luar negeri, maka akan membuka banyak peluang sebetulnya. Tapi dari penjelasan Mbak Indri ya, ini kayak nggak pas aja sama tagar kabur aja dulu. Kabur itu kan identik dengan lari dari masalah untuk mendapatkan ya, sesuatu yang bisa menurut mereka ideal gitu ya. Tapi kalau dari penjelasannya, mereka kabur bukan untuk lari dari masalah, tapi untuk menyelesaikan masalah yang berasal dari tempat mereka sebelumnya kan. Iya. Artinya, tanda petik ya, kaburnya peneliti itu memang ditujukan untuk nantinya baik secara jangka pendek ataupun jangka panjang mereka entah kembali atau tidak ngasih kontribusi ke Indonesia ya. Kabur aja dulu itu kan dimulai dari niatnya. Mungkin niatnya karena tadi push factor tadi ya. Ada ketidakpuasan dengan kondisi dalam negeri, kemudian mereka mencari peluang-peluang lebih supaya nyaman di luar negeri begitu. Namun ketika mereka establish di sana, bukan berarti konektivitas itu terputus, bukan berarti pergi itu hilang. Artinya mereka tetap bisa berkontribusi dengan mereka kembali atau mereka tetap ada di luar negeri. Nah, atau tetap di luar negeri itu artinya mereka stay di sana tapi nggak berubah kewarganegaraan kan? Tergantung. Jadi kalaupun mereka di sana sampai dengan mengubah kenegaraan, bahkan ketika kami wawancara ya ke salah satu narasumber begitu yang bukan diaspora yang sudah berpuluh tahun ada di luar negeri menikah dengan orang sana tapi darahnya tetap merah putih katanya. Jadi artinya mereka sebetulnya tetap ingin ada hubungan batin, hubungan dengan Indonesia gitulah, tidak ingin terputus, tidak hanya dalam hal materi tapi juga mereka sebetulnya ingin transfer pengetahuan yang mereka punya, kemudian mereka pengen jadi orang Indonesia yang mempunyai arti gitu buat negaranya.
Misalnya kayak yang saya sebutkan tadi ya, menjadi anchor itu salah satunya. Jadi mereka menjadi penghubung antara Indonesia dengan luar negeri. Jadi misalnya jadi pengajak atau apa ya namanya ya? Influencer apa? Bukan, seperti apa ya? Referral untuk mereka ke luar negeri. Jadi ada salah satu narasumber kami di Jepang, ketika ada yang mau S3 ke luar negeri itu Bapak itu dicari-cari gitu. Membukakan jalur bagi mereka Ya, yang betul. mau ke sana Ke gitu ya sekolah kira-kira. ke luar negeri gitu. Oke, oke. Nah, menarik. Jadi kalau yang seperti yang dijelaskan ada kasus-kasus ternyata mereka yang meskipun sudah berganti ke warga negaraan tetap punya kontribusi dan memberi manfaat buat Indonesia tuh mungkin masuk dalam program visiting professor gitu-gitu kali ya, Mbak ya. Iya. Dan pas ini kita mau coba beralih dari riset ke bagian kebijakan. Kan ada beberapa program ya yang ada di papernya itu mulai dari in-passing, ada kolaborasi riset, ada visiting professor. Nah, Iya. mana yang paling efektif sebenarnya untuk bisa mempercepat mereka kasih dampak ke Indonesia? Sebetulnya di policy brief kita itu ada 2. Kita membuka ruang saintis diaspora kembali ke Indonesia, mengabdi dalam negeri atau berkarya dari luar negeri gitu ya. Untuk kembali ke Indonesia artinya mereka menjadi returnee kan. Bagaimana kemudian returnee itu benar-benar bisa berbaur dengan peneliti di dalam negeri dan kemudian sama-sama berkontribusi di luar negeri. Bagaimana caranya? Mereka tetap memaintain jejaring mereka yang ada di luar negeri. Artinya dengan profesornya kah, dengan koleganya kah, begitu ya. Tetap berhubungan. Jadi artinya tetap berhubungan riset secara profesional begitu. Dan ini akan menjadi efek yang positif ya bagi peneliti teman-teman di dalam negeri. Jadi artinya bisa ada exchange, kolaborasi itu kalau mereka jadi returnee. Dan melalui program in-passing tadi tentunya ya. Jadi kita berharap bahwa diaspora juga berharap bahwa ketika mereka kembali ke Indonesia, karir yang mereka bangun di luar negeri itu bisa juga dibangun di Indonesia begitu. Jadi lingkungannya itu mendukung untuk itu. Jenjang karirnya paling tidak sama dengan yang ada di luar negeri. Jadi artinya ketika dia mereka di sana menjadi associate professor katakanlah, kembali di sini setara dengan itu. Nah, kemudian kalau Tunggu, apakah itu artinya di sini sudah seperti itu atau itu yang masih harus jadi PR kita? Nah, alhamdulillahnya ya, senangnya ya di BRIN sudah seperti itu. Oke. Jadi kemarin saya baru berbincang-bincang dengan Pak Handoko ya, dan memang itu sudah katanya sih sudah seperti itu ya. Sekarang saya jadi ngerti bahwa ternyata konotasi kabur aja dulu buat peneliti tuh nggak buruk-buruk amat ya. Artinya pemaknaan dari kabur aja dulu ya upaya untuk memperbaiki diri, upgrading lah ya, upscale kemampuan untuk akhirnya dipakai lagi setelah mereka selesai untuk berdampak ke Indonesia. Cuman saya kepikiran nih Mbak, tadi menyebut banyak diaspora, salah satunya kan mahasiswa yang ada di sana juga bisa kan ya, atau mereka yang bekerja di luar sana. Sistem LPDP kita itu masih mengharuskan beberapa lulusannya atau semua ya, semua lulusannya untuk Semuanya. segera kembali setelah selesai. Gimana Mbak Indri dan teman-teman melihat permasalahan itu? Satu kebijakan di kita untuk meningkatkan kapasitas SDM ya dengan menyekolahkan ke luar negeri ya salah satunya. Dan ada perjanjian harus kembali dan mengabdi ke dalam negeri kembali. Di satu sisi itu sebetulnya perlu, menurut saya ya pribadi, itu perlu di lebih lanjut gitu. Apakah kebijakan seperti itu membawa manfaat lebihkah? Karena kan sebetulnya sebelumnya ada juga kan pejabat kita yang membuat statement bahwa tidak perlu kembali karena di kita infrastruktur masih belum memadai ya. untuk kepakaran apalagi kepakaran yang tinggi ya. Jadi nggak apa-apa, tidak perlu kembali. Anda tetap di luar negeri gitu kan. Ada kebijakan dari pejabat kita yang seperti itu. Jadi sebetulnya saya melihatnya ini sebagai 2 kebijakan yang bertentangan. Yang satu mengharuskan kembali, yang lain memperbolehkan untuk tetap ada di luar negeri gitu ya. Sehingga menurut saya ini perlu studi lanjutan. Jadi bagaimana semestinya begitu, apakah kebijakan untuk harus kembali ke dalam negeri itu akan memberi dampak yang lebih baik daripada kebijakan untuk membebaskan mereka untuk kembali atau tidak kembali begitu ya. Karena dari hasil wawancara kami ya, dan ini mungkin perlu dilihat kembali update statusnya, karena ini kan riset saya beberapa tahun sebelumnya ya, beberapa tahun lalu. Nah, menyatakan bahwa negara seperti Vietnam bahkan mengharuskan dosen-dosen atau tenaga pendidiknya untuk kuliah mengambil S3 di luar negeri dan memiliki pengalaman. Oh, bukan cuma selesai, tapi ada pengalaman di sana. Pengalaman untuk bekerja di luar negeri begitu sebagai dosen di sana. Nah, baru kemudian kembali ke negaranya gitu. Jadi itu di Vietnam.
Itu berdasarkan wawancara dengan narasumber kami di Jepang ya. Jadi banyak teman-temannya di Vietnam tidak bisa kembali dulu karena harus bekerja, istilahnya menancapkan jaringnya atau menancapkan jangkarnya dengan kokoh di negara tujuannya. Baru kemudian setelah network itu terbangun baru deh kembali. Belum lagi Singapura ya. Singapura itu tidak boleh ada alumninya untuk menjadi dosen di universitas tersebut. Yang tempat dia kuliah? Ya. Kenapa tuh? Nah, itu salah satunya. Jadi harus didorong untuk global mobility. Jadi mobilitasnya harus global, mengglobal dulu para alumninya bekerja di luar negeri, kemudian kalau mau kembali silahkan, tapi karena sudah bekerja sebelumnya di luar Oh, negeri. kira-kira sama ya, dia harus punya pengalaman mengajar Ya. dulu di luar negeri. Dan harus di luar negeri ya? Ya, tidak boleh di Singapura. Oh, dilempar dulu. Lempar dolar baru Iya, kembali iya. lagi gitu. Jadi sudah punya global experience. Ya ini menarik ya, karena kalau kebijakan LPDP sekarang, dia berarti secara fundamental dia melihat dampak jangka pendek. Sedangkan dari yang kita bicarakan tadi, ada banyak sekali dampak jangka panjang yang kalau dihitung-hitung lagi itu jauh lebih menguntungkan. Gitu. Iya. Mbak Indri, di sosial media kita udah ada beberapa pertanyaan titipan. Jadi memang sebelum Oke. sesi ini kita bikin, kita sempet lempar teaser ya Mas Maul ya. Jadi memang supaya beberapa orang bisa nanya untuk ditanyakan langsung ke Mbak Indri. Dari beberapa pertanyaan kita kumpulin jadi 3 nih Mbak. Yang pertama, buat yang sudah berkeluarga dan punya anak kecil dan dia seorang periset gitu ya, lebih baik menetap di Indonesia atau di luar negeri nih, supaya riset dan kehidupan berkeluarganya tuh bisa lebih seimbang dengan kondisi sekarang ya. Keputusan untuk tinggal di luar negeri atau tetap di Indonesia sebetulnya itu banyak pertimbangan ya. Untuk keluarga kecil, saya cerita tentang pengalaman diaspora ya, yang pernah saya tahu gitu yang ada di luar negeri. Banyak negara memang yang memiliki kemudahan gitu ya bagi teman-teman periset yang memiliki keluarga. Seperti di Inggris. Jadi ketika memutuskan untuk pindah ke Inggris, itu salah satu diaspora menyampaikan bahwa sampai dicarikan sekolah anaknya di mana selain dekat universitas ya, kemudian dicarikan opsi-opsi rumah untuk tinggal di dekat sekolah. Seperti apa begitu. Jadi lumayan lumayan suportif gitu ya. Salah satu strategi untuk memperebutkan talenta terbaik itu kali ya. Jadi dari situ. Jadi negara asalnya memang menyajikan beberapa pilihan Negara menggiurkan. tujuannya ya. Oh ya, sorry, negara tujuannya tujuannya. memberikan dukungan lah. Dukungan. Tidak hanya bagi si profesionalnya, penelitinya, tapi juga buat keluarganya begitu. Nah, langsung disambut dengan pertanyaan selanjutnya ini masih relevan, Mbak. Negara mana tuh yang paling ramah buat lanjut studi sambil bawa keluarga kecil itu? Umumnya banyak kalau saya lihat dari teman-teman diaspora itu banyak hal-hal yang membuat mereka memutuskan untuk ke luar negeri dengan membawa keluarga itu ada beberapa hal. Misalnya, saya ingin tinggal di Malaysia atau Singapura atau Australia. Kenapa? Karena lebih dekat gitu dengan Indonesia begitu ya. Malaysia karena kulturnya lebih mirip dengan Indonesia, jadi tidak terlalu sulit untuk anak-anaknya beradaptasi misalnya begitu. Namun ada juga memilih di Timur Tengah misalnya. Karena apa? Karena ternyata di sana nggak ada pajak penghasilan pribadi. Gitu seperti di Uni Emirat Arab atau Qatar gitu ya, tidak ada pajak. Bersih ya. Bebas pajak gitu. Jadi lumayan gitu ya buat keluarga gitu bisa. Kapan Indonesia ya, Mbak ya? Amin ya, mudah-mudahan ya. Kapan ya? Kita juga pengen ya. Iya. Terus ada beberapa lagi negara-negara yang memberikan kemudahan bagi periset untuk sambil, apalagi periset perempuan ya, untuk sambil mengasuh anak gitu, sangat sangat fleksibel. Gitu. Jadi ya preferensi orang per orang begitu. Tapi kalau Mbak sendiri nih, kalau bisa sebut satu negara ya, Oke. negara mana yang paling Pengen. dipilih? Ya, dipilih. Mungkin Paling saya nyaman. Pengen banget kalau dikasih kesempatan ya, pengen ke Jepang sih. Oh, ke Jepang. Kenapa tuh, Mbak? Pertama, kulturnya masih tidak terlalu berbeda ya. Yang kedua, dari segi pendidikan juga sudah bagus gitu. Kayaknya juga untuk membesarkan anak-anak tidak terlalu sulit karena tingkat kriminalitasnya juga tidak terlalu tinggi ya. Yakin. Ya, mungkin opsi-opsi kotanya kali. Oke. Ya, Karena misalnya Osaka sama Kyoto masih lumayan itulah daripada Tokyo gitu misalnya. Karena kita dengar akhir-akhir ini ada banyak sekali imigran ke India yang bermasalah. Next kita cari narasumber itu ya Mas Maul ya. Nah, oke. Ini pertanyaan terakhir dari netizen alias saya sendiri nih Mbak.
Kalau tadi kita banyak ngebahas tentang bagaimana negara-negara di luaran sana Ya. itu berlomba-lomba untuk menarik perhatian para periset ya, termasuk periset Indonesia yang tertarik akhirnya datang ke sana. Apa yang terjadi kalau Indonesia akhirnya juga menarik perhatian periset asing untuk datang ke Indonesia? Sebetulnya itu pernah kami lakukan studinya di beberapa tahun yang lalu mengenai inflow dan outflow begitu. Jadi disimulasikan mana yang lebih baik terhadap jangka panjang ya perkembangan ekonomi Indonesia dan perkembangan iptek dan inovasi di Indonesia jika banyak SDM iptek yang masuk dari Luar negeri. berbagai negara ataukah kita yang keluar di berbagai negara ataukah bagaimana? Ya, ya, ya. Ternyata untuk sementara ini dalam beberapa tahun ke depan yang lebih baik adalah memanfaatkan apa yang ada di dalam. Artinya kita seharusnya sebaiknya meningkatkan kapasitas dalam negeri untuk benar-benar dapat berkontribusi dalam perkembangan iptek dan inovasi, yaitu tadi dengan mendorong SDM kita untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi, S1, S2, S3, kemudian berada di profesi-profesi seperti periset, pelinti, ataupun dosen, begitu ya, untuk meningkatkan kapasitas pengetahuan dan iptek dan kemudian mampu mendorong inovasi di negara kita itu jauh lebih baik daripada dua hal tadi. Apa yang buruk dari mengundang mereka ke sini kalau itu jauh lebih baik? Karena kita sendiri masih memiliki tingkat pengangguran yang tinggi. Oh, oke. Kemudian SDM kita masih di bawah proporsinya tidak proporsional gitu. Artinya S1 tidak lebih banyak daripada mereka-mereka yang SD begitu. Kalau mereka datang kemudian menduduki posisi kita kan berarti teman-teman yang tadinya S1, S2 itu tidak lagi memiliki lapangan pekerjaan. Oke, berarti sekarang saya paham bagaimana kondisi riset di Indonesia. Kayaknya para movers atau para peneliti muda yang sekarang tuh lagi bingung ya. Mereka lagi dalam proses untuk mengambil keputusan. Mending di Indonesia atau tanda petik kabur aja dulu. Apa hal yang paling penting yang seharusnya mereka pikirkan sebelum mengambil keputusan? Yang pertama menurut saya adalah kesiapan pribadi dan sosial, karena pergi dan hidup di negara orang tentu butuh penyesuaian, perlu bekal, perlu motivasi yang sangat tinggi, sehingga tidak mudah menyerah. Jika motivasinya hanya pelarian karena sistem yang tidak berpihak atau tidak ideal, maka perlu dipikir-pikir lagi nih, karena lingkungan baru pun punya tantangan sendiri kan, gitu. Jadi itu butuh kesiapan pribadi yang tangguh, gitu ya, menurut saya motivasi yang tinggi. Kedua, perlu koneksi jejaring di luar negeri dan di dalam negeri menurut saya. Kenapa? Karena kebutuhan koneksi dua arah ini, misalnya ya, supervisor dulu, mantan supervisor atau mantan profesor, sehingga itu bisa membuka peluang-peluang lebih banyak. Bahkan bisa dianggap sebuah kelebihan di dunia akademik kan, referral itu kan penting ya. Untuk di dalam negeri pun perlu. Walaupun kita keluar negeri, kita tetap perlu punya koneksi di dalam negeri. Kenapa? Karena berdasarkan hasil wawancara kami dengan beberapa diaspora ya. Kenapa tidak kembali ke Indonesia begitu setelah establish di sana begitu? Kenapa? Ada niatan kembali? Ada. Niatan untuk kembali itu ada. Tapi ada rasa khawatir untuk kembali. Kenapa? Justru karena merasa takut tidak diterima. Takut tidak diterima? Tidak welcome. Kemudian tidak punya koneksi. Karena kan seperti yang saya sampaikan tadi, kalau periset itu umumnya dari S1, S2, S3. Artinya dia tidak punya teman-teman alumni dalam negeri. Jadi tidak punya koneksi di dalam negeri yang mungkin saja dengan koneksi itu dengan teman, koleganya memudahkan atau membaur dengan teman-teman di dalam negeri, mengerti pola-pola kerja, budaya kerja di dalam negeri seperti apa, sehingga koneksi itu menjadi penting walaupun dia ada di luar negeri. Kemudian terakhir menurut saya ya, ini yang paling krusial ya, nilai atau value pribadi untuk menjadi seorang peneliti. Kita menjadi peneliti itu untuk apa sih? Sebetulnya kan untuk membawa manfaat bagi ilmu pengetahuan, bagi masyarakat, bagi kemajuan teknologi gitu. Jadi sebetulnya dimanapun kita berada, tujuan dari penelitian adalah itu. Jadi kalau benar-benar value itu yang dipegang, menurut saya, mengutip idola saya, Pak B.J. Habibie, saya bacakan. Jadilah yang terbaik dimanapun berada, berikan yang terbaik yang bisa kamu berikan. Luar biasa. Penutup yang cantik, kita mesti tepuk tangan.
Terima kasih Mbak Indri sudah sharing dan ya seperti di kesimpulan di awal ya banyak yang berubah ya. Ternyata kabur bagi peneliti itu nggak buruk-buruk amat seperti kata netizen bahwa mereka akhirnya akan kembali lagi ke Indonesia fisik maupun non fisik gitu untuk akhirnya melengkapi, menambah banyak hal dan mewarnai ekosistem riset di Indonesia. Mbak Indri, terima kasih sudah hadir dan buat teman-teman movers, berarti nanti kita bisa kasih kontaknya Mbak Indri ya. Boleh silahkan Mas. Jadi kalau teman-teman juga tertarik untuk membaca hasil policy brief kami yang sudah saya sampaikan sebelumnya, boleh hubungin saya via DM di Instagram. Nanti insya Allah akan saya kirimkan kalau ada yang tertarik ya dengan policy brief yang saya sampaikan tadi. Oke movers, jangan lupa ikutin terus serial di SciMove Podcast ini untuk bisa menikmati hasil riset dengan cara yang mudah, populer, dan gampang dipahamin. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye, terima kasih Mbak.